Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengulas berita dengan santai di Ngubas Berita Santai. Saat ini sedang viral berita soal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak mau berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Berita ini tentu luar biasa ya, karena ada sebuah partai politik memasuki masa-masa panas Pilpres 2024. Partai ini tidak mau berkoalisi dengan dua partai lainnya, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Baik, seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Perjuangan akhirnya memberikan kode dengan siapa partainya akan menjalin kerjasama di pemilu 2024. Yang jelas, Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu tidak akan menjalin kerjasama atau koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Teka-teki dengan siapa PDI Perjuangan akan menjalin kerjasama politik di pemilu 2024 akhirnya dijawab langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Partai berlambang benteng itu yang jelas nutup pintu kerjasama dengan Demokrat dan PKS. Hasto tidak membeberkan alasan PDIP menolak dua partai itu. Namun Sekjen PDI Perjuangan menilai Demokrat dan PKS memiliki prinsip politik yang berbeda dengan PDIP. Ya kalau dengan PKS tidak. Ya koalisi ini kan harus melihat emosional bonding pendukung PDI. Di situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik rakyat apa adanya. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Dengan PKS, PDI Perjuangan terbentur perbedaan ideologi, sementara dengan Demokrat, Hasto menyebut PDI Perjuangan berbeda DNA dengan Demokrat sehingga sulit untuk bekerja sama. Itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan jawab. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru-juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut. Pernyataan Hasto ini luar biasa. PDIP ogah untuk berkoalisi dengan PKS dan Demokrat menurut si Hasto. Nah, bagaimana tanggapan PKS dan Partai Demokrat sendiri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hasto dari PDI Perjuangan ini? Ini beritanya. Andai kata betul bahwa beliau mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS, tentu PKS akan menghormati sikap-sikap politik dari teman-teman partai politik lain. Namun demikian, kami tetap akan membangun dan menjalin silaturahim. Karena bagi kami, sesama anak bangsa, kita harus mampu mengokohkan persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada beberapa perbedaan, yakin ada beberapa titik temu. Kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa, kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat. Apakah statement ini sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan institusi beliau sebagai sekjen? Ini harus saya pertanyakan yang paling mendasar, karena statement-statement seperti ini bisa saja menjadi statement pribadi. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2020, ada pejabat
partai PDI Perjuangan yang menyampaikan tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat, justru sebagian besar berkoalisi dengan Partai Demokrat atau Partai Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, pernyataan ini menurut saya tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Gitu ya. Bagaimana kompetisi yang sehat dibangun, kemudian yang menang tidak sombong, yang kalah tentu menerima atas kekalahannya. Jadi Hasto bilang ogah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS karena alasan ideologi, alasan DNA, alasan basis massa, dan lain sebagainya. PKS sudah menanggapi, Demokrat sudah menanggapi. Entah seperti apa ke depan, apakah betul PDIP tidak akan berkoalisi dengan Demokrat, ataukah justru sebaliknya. Sebab politik itu dinamis, bisa berubah kapan saja, bahkan setiap menitnya bisa berubah. Nah, seperti apa ke depan, tentu kita sama-sama belum tahu ya. Meskipun si Hasto bilang kalau PDIP tidak akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, tapi bisa saja besok malah berkoalisi. Nah, kita tunggu sama-sama akan seperti apa ke depan. Dan terima kasih sudah menonton channel saya ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.